Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Halim Azril, mahasiswa Teknik Informatika Jakarta Global University semester 2. NPM saya 092024 090325. Di sini saya ingin menjelaskan tentang integrasi nasional sebagai tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama itu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok sosial, etnis, budaya, dan wilayah dalam suatu kesatuan bangsa. Secara etimologis, integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integratus, yang berarti menyatukan atau membuat menjadi utuh. Sedangkan nasional berkaitan dengan bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah kesatuan yang harmonis di dalam satu bangsa Selanjutnya di sini ada menurut para ahli. Pertama itu Sondang Pesyagian menyebutkan integrasi nasional sebagai kondisi di mana suatu bangsa mampu menjaga keutuhan wilayah dan budaya serta menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada menurut Mokhtar Masud menyatakan bahwa integrasi nasional adalah kemampuan untuk bertahan menghadapi ancaman dan tetap bersatu demi mencapai kesejahteraan. Jadi tidak hanya menyangkut wilayah dan pemerintahan saja, tapi juga rasa memiliki dan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari suatu bangsa yang sama. Nah, selanjutnya pentingnya integrasi nasional. Kenapa integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia? Yang pertama itu menjaga persatuan dan kesatuan. Di negara multikultural seperti Indonesia, keberagaman adalah kekayaan, tapi juga tantangan. Tanpa integrasi bisa terjadi konflik antar kelompok. Yang kedua, mencegah disintegrasi. Beberapa contoh konflik yang mengancam integrasi, yang pertama itu gerakan separatis di Papua, yang kedua konflik antar suku di Kalimantan atau Sulawesi, yang ketiga konflik berlatar belakang SARA. Nah, yang ketiga menjamin stabilitas politik dan sosial. Negara yang terintegrasi secara nasional akan lebih stabil, aman, dan mampu menjalankan pembangunan dengan lancar. Ketika semua kelompok merasa diakui dan dilibatkan, maka kehidupan berbangsa pun harmonis. Nah, terus yang ketiga itu ada faktor pendorong integrasi nasional. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya integrasi nasional. Yang pertama itu rasa senasib dan sepenanggungan. Artinya perjuangan bersama melawan penjajahan, menciptakan rasa solidaritas kebangsaan. Yang kedua, bahasa Indonesia, bahasa pemersatu yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga itu Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan dasar negara. Dan selanjutnya itu simbol negara, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, menumbuhkan identitas bersama. Dan yang kelima itu kepemimpinan nasional yang adil, pemimpin yang bijaksana bisa menyatukan rakyatnya. Nah, terus di sini ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama itu keberagaman yang tidak dikelola dengan baik. Perbedaan bisa jadi konflik kalau tidak diimbangi dengan toleransi. Dan yang kedua itu kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan antar wilayah bisa menimbulkan kecemburuan dan rasa tidak adil. Yang ketiga itu ada etnosentrisme, sikap merasa suku atau budayanya lebih tinggi dari yang lain. Dan keempat, pengaruh globalisasi. Budaya asing yang masuk tanpa filter bisa mengikis nilai-nilai kebangsaan kita. Yang kelima, letak geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan, distribusi informasi dan pembangunan tidak merata. Nah, itu dia yang menyebabkan penghambatnya integrasi. Lalu selanjutnya di sini ada proses integrasi nasional dalam berbagai aspek. Yang pertama ada aspek pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter cinta tanah air sekolah, mengajarkan nilai persatuan, gotong royong, dan toleransi. Nah, kedua ini ada aspek politik. Kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif membuat seluruh kelompok merasa dilibatkan. Nah, yang ketiga itu ada aspek ekonomi. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan membantu menciptakan keadilan sosial antar wilayah dan sukunya. Yang keempat ada aspek budaya.
Pengetahuan terhadap kebudayaan lokal seperti tari daerah, bahasa daerah, dan adat istiadat memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa. Selanjutnya, contoh nyata integrasi nasional di dalam Indonesia. Yang pertama itu ada TMII atau Taman Mini Indonesia Indah, menampilkan miniatur keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Umat Islam membantu membangun gereja, umat Kristen membantu saat Idul Adha. Yang ketiga, perayaan nasional bersama. Hari kemerdekaan pemilu dan acara kenegaraan lainnya menunjukkan semangat kebersamaan. Nah, terus selanjutnya itu ada upaya dan strategi memperkuat integrasi nasional. Yang pertama, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, seperti menggunakan produk lokal, mencintai budaya sendiri. Yang ketiga, menjaga keberagaman. Saling menghargai budaya dan perbedaan antar suku atau agama. Terus selanjutnya menegakkan hukum secara adil dan merata. Kalau hukumnya adil, maka negaranya akan jadi jauh lebih baik. Selanjutnya meningkatkan literasi media agar masyarakat tidak mudah termakan hoax dan yang memecah belah bangsa. Selanjutnya ada tantangan di masa sekarang. Yang pertama itu ada radikalisme digital yang menyebar di media sosial, polarisasi politik karena perbedaan pilihan, budaya konsumtif dan individualisme, dan kurangnya literasi sejarah bangsa di kalangan muda. Kita sebagai generasi muda punya peran penting menjaga integritas bangsa dengan berpikir kritis dan terbuka dan cinta tanah air. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus aktual tantangan integrasi di Indonesia. Nah, untuk memahami pentingnya integrasi nasional secara nyata, mari kita lihat beberapa contoh aktual. Yang pertama itu konflik separatis di Papua. Masih ada kelompok di Papua yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat. Ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan dan minimnya dialog budaya. Nah, solusinya itu pendekatan kultural, pendidikan, dan ekonomi berbasis lokal. Selanjutnya itu ada polarisasi saat pemilu. Kadang perbedaan pilihan politik membuat masyarakat saling bermusuhan, bahkan keluarga bisa terpecah karena fanatisme terhadap calon tertentu. Ini tanda bahwa kesadaran integrasi masih rapuh jika dikalahkan oleh ego kelompok. Selanjutnya ada hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Banyak perpecahan justru terjadi karena kabar bohong, hoax yang menyulut emosi. Disinilah pentingnya literasi digital agar tidak mudah terprovokasi. Jadi integrasi bukan hanya soal fisik, wilayah, tapi juga soal psikologis dan sosial. Bagaimana kita bisa tetap bersatu walaupun berbeda cara berpikir dan latar belakang. Nah, selanjutnya itu peran generasi muda dalam integrasi nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, kita semua punya tanggung jawab langsung dalam menjaga dan memperkuat integrasi nasional. Apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama itu ada menghargai keberagaman, berteman tanpa melihat suku, agama, atau status. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial, ikut komunitas, volunteer, dan karang taruna. Terus kritis terhadap informasi, tidak menyebar hoaks atau ujaran kebencian. Selanjutnya ada melestarikan budaya lokal, seperti musik tradisional, batik, dan juga bahasa daerah. Nah, ingat, bangsa yang besar bukan hanya yang kuat secara militer, tetapi juga yang kuat dalam solidaritas sosialnya. Nah, selanjutnya ada perbandingan Indonesia dan negara lain. Untuk memperdalam pemahaman, mari kita bandingkan Indonesia dengan negara lain. Yang pertama itu ada Kanada. Kanada itu negara multikultural. Mereka berhasil menciptakan integrasi karena semua budaya diberi tempat. Bahasa Inggris dan Perancis sama-sama resmi, minoritas dilibatkan dalam kebijakan. Nah, selanjutnya di sini tuh ada India. Seperti Indonesia, India memiliki banyak etnis dan agama, tapi konflik SARA masih sering terjadi. Ini menunjukkan pentingnya keadilan sosial dan pemerintahan yang inklusif. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita kutip dari dua negara itu? Nah, keadilan,
Pengakuan budaya dan komunikasi aktif antar kelompok adalah kunci integrasi di negara multikultur. Selanjutnya itu ada refleksi kritis dan ajakan interaktif. Sekarang coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah memperlakukan semua orang dengan adil? Apakah kita menyebarkan toleransi atau justru kebencian di media sosial? Sudahkah kita menjaga lingkungan dan budaya lokal sebagai wujud cinta tanah air? Nah, kita bisa memulai integrasi dari hal-hal kecil, seperti menghargai teman beda agama, tidak menyindir suku lain, tidak menyebar kebencian di grup WhatsApp, belajar sejarah perjuangan bangsa. Mari kita semua generasi muda jadi agen integrasi nasional, bukan pemecah belah bangsa. Lalu di sini sebagai penutup, mari kita ingat kembali, integrasi nasional adalah proses dinamis yang butuh peran semua pihak. Keberagaman bukan halangan, tapi anugerah asal kita bisa menjaga toleransi, keadilan, dan cinta tanah air. Oke, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama itu, menurut kamu bagaimana cara paling sederhana untuk menjaga integrasi nasional di lingkungan sekolah atau kampus? Lalu yang kedua, apa pendapatmu tentang toleransi di media sosial saat ini? Dan yang ketiga, apakah kamu merasa semua daerah di Indonesia sudah mendapatkan keadilan pembangunan? Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.